Firman Tuhan saya berikan judul degradasi, saudara. Degradasi. Bapak saudara yang kasih Tuhan ya, di dunia bola mungkin yang suka sepak bola mungkin biasa mengenal istilah ini ya. Sebuah tim kalau nilainya itu peringkat terbawah biasanya akan kemudian alami degradasi, turun ke level kompetisi di bawahnya gitu. Tapi malam hari ini saya tidak membahas bola ya saudara. Apa itu degradasi? Dalam kitab dalam KBBI saudara dikatakan degradasi adalah kemunduran, kemerosotan, penurunan dan sebagainya. Ini bicara tentang mutu, tentang moral, pangkat ya dan sebagainya. Saudara, degradasi adalah istilah yang berkaitan dengan sebuah penurunan, kemunduran atau kemerosotan. Penggunaannya ini biasanya cukup beragam saudara, bisa untuk seseorang atau suatu benda ya saudara, atau kelompok, organisasi. Dan saudara, kita sebagai umat Tuhan, bukankah kita temukan hari-hari ini ya saudara, ada banyak hal yang alami degradasi ya saudara, kemerosotan, kemunduran. Kita dengar dari khotbah Bapak Gembala minggu lalu ya saudara, bagaimana zaman Nuh dikatakan saat itu juga alami kemerosotan mereka. Manusia saat itu moralnya segala macam merosot saudara. Bahkan saya mau katakan perbuatan manusia di zaman itu lebih rendah dari binatang saudara. Kualitas hidupnya. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Ketika air bah datang, bukankah berapa banyak binatang yang boleh masuk saudara? Yang halal ada 7 pasang, yang haram 1 pasang. Tapi manusia ada berapa pasang? Cuma 4 pasang saudara. Yang lainnya itu sudah dikasih tahu, dikhotbahi sama Nuh ya. Tapi nggak ada yang lolos masuk di dalam bahtera. Bahkan dikatakan di firman Tuhan minggu lalu, ayat Matius 24 ayat 38, dikatakan di zaman itu mereka sebelum air bah itu datang, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kemudian hari Nuh masuk bahtera. Dan ini juga bukankah terjadi di hari-hari ini saudara? Saudara, makan dan minum ini bukan bicara makan dan minum biasa saudara. Kita boleh makan dan minum 3 kali sehari, tapi saat itu sudah lampaui batas saudara. Mereka bukan hanya sebagai sebuah kebutuhan hidup, itu adalah sebuah gaya hidup. Bahkan itu sudah muncul roh rakus saudara di situ. Dia bukan hanya, bahkan apapun yang sebenarnya nggak layak dimakan mereka makan. Dan bukan hanya bicara makanan jasmani, makan rohani pun demikian. Apapun nilai-nilai yang tidak harusnya masuk saudara, dikonsumsi, itu dikonsumsi. Dan hari ini pun kita boleh melihat ada banyak hal yang jemaat Tuhan kalau tidak hati-hati, ada banyak hal yang masuk dalam konsumsi kita saudara. Saat itu juga kejahatan saudara, kejahatan itu bahkan menurut saya lebih rendah dari yang dilakukan binatang. Binatang saja nggak tega membunuh anaknya. Tapi saat itu ya membunuh anak sendiri, istri, dan kita lihat juga hari-hari ini banyak berita. Kita dengar tindak kejahatan yang kita dengar pun miris saudara mendengarnya. Apalagi di zaman itu dikatakan kawin dan mengawinkan. Ini sekali lagi juga bukan perkawinan biasa. Tuhan tidak melarang sebuah perkawinan, tapi ini bukan satu perkawinan yang normal saudara. Ini yang alami penyimpangan secara seksual saudara zaman itu. Binatang saja masih normal saudara, dengan lawan jenis, tapi manusia dengan sesama jenis, bahkan ada penyakit-penyakit penyimpangan ya dengan anak-anak, bahkan dengan hewan. Dan kita juga boleh lihat berita akhir-akhir ini, bukankah seperti itu pun marak saudara. Kita tahu hari-hari ini ada LGBT dilegalkan beberapa negara, bahkan tetangga kita Thailand sudah tahu berapa jenis kelamin yang dilegalkan pemerintah saudara. Harusnya kalau zaman kejadian kan bukan, sebenarnya kan cuma Adam dan Hawa saja, tapi di sana udah 18 saudara. Apa aja itu 18? Saudara browsing mungkin kalau penasaran, apa aja yang dilegalkan, itu legal. Dan kita hidup di tengah-tengah angkatan seperti ini sebagai umat Tuhan yang alami degradasi, kemerosotan. Sementara saudara kita dituntut untuk semakin hari serupa Kristus, saudara bayangkan. Kenapa dalam ayat Filipi 2, ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Bapak saudara, kabar baiknya saudara dan saya, firman Tuhan sudah katakan kita ini garam, kita ini terang. Justru ketika kondisi semakin gelap, semakin merosot, harusnya terang kita semakin bercahaya seperti bintang-bintang. Firman Tuhan katakan kita dituntut tiada beraib, tiada bernoda, saudara. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, saudara, kita perlu diproses terus sama Tuhan, dimurnikan. Jangan alergi dengan sebuah proses. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan ingin terus membentuk kehidupan kita. Ya bukannya promosi, tapi ini fakta, memang diperlukan saudara. Mungkin saudara yang belum ikut Journey of Elohimers, itu bukan untuk memperlengkapi saudara, tapi itu pondasi saudara. Pondasi untuk saudara tetap kuat, tegak, berdiri di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Saudara tetap lurus sama Tuhan. Itu semua 4 buku itu berisi pondasi semua saudara. Hal-hal yang membuat saudara kuat. Bukan sekedar memperlengkapi, menghias saudara. Sebuah aksesoris, bukan pengajaran-pengajaran dasar. Saudara, itu bagian dari proses kita di tengah-tengah dunia ini. Proses itu saudara, kalau kita mau ikuti, Tuhan itu sebenarnya membuat kita semakin bernilai di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin merosot nilainya, ya kita tahu nilai-nilai dunia ini semakin merosot. Bagaimana nilai kita tetap bertahan, bahkan semakin naik di hadapan Tuhan? Harus diproses. Saudara, proses itu akan menentukan nilai kita. Kita tahu kalau sebuah buah jeruk saudara, kalau sudah beli jeruk aja, itu harganya berapa saudara? Satu buah itu 5.000 mungkin ya di supermarket. Tapi kalau sudah di jus, diperas, diproses, harganya naik saudara. Karena alami proses. Lamanya proses itu juga menentukan. Makanya kita sebagai umat Tuhan jangan alergi dengan proses dari Tuhan. Karena itu membuat kita bukan semakin merosot, tapi semakin naik nilai kita. Tanaman jagung saudara, ya, proses menanam sampai kemudian jadi buah. Ya. Itu cukup singkat, makanya ada istilah seumur jagung itu ya. Tapi kita tahu buah jagung itu sudah beli berapa itu? Jagung bakar atau sudah beli buahnya itu. Tapi beda dengan durian saudara. Durian itu dari sejak ditanam hingga kemudian bertumbuh, kemudian hasilkan buah, kemudian kita bisa beli buah itu. Itu lama prosesnya, tahunan saudara. Makanya harganya mahal. Jadi lamanya proses itu juga menentukan nilai kita. Karena itu saudara, untuk kita bisa tetap naik nilai kita, umat Tuhan, kita harus perlu diproses sama Tuhan. Kita perlu ada dorongan, kita perlu ada satu hal yang membuat kita terus naik. Dunia ini semakin merosot, kita harus terus naik, saudara. Dunia sedang alami degradasi, tapi Tuhan ingin kita terus naik level. Saudara, dunia ini ya kualitas kesehatan kita, banyak ragam penyakit, kualitas tanaman, pola makan itu sudah alami kemerosotan. Mungkin saudara di era-era 80-an pernah dengar, kalau kita mau hidup sehat, kita harus makan 4 sehat 5 sempurna, ya saudara. Tapi coba cek sekarang saudara data WHO, apakah itu cukup? Enggak cukup. Untuk angka kelayakan gizi, kalau sudah cek di WHO itu ada 7 parameter. Enggak cukup 4 sehat 5 sempurna untuk saat ini. Karena ya situasi kualitas udara dan sebagainya, tanaman, semua alami kemerosotan. Dan kita dibawa terus turun ini kalau kita enggak sadar sebagai umat Tuhan. Kalau kita mau terus naik, kita perlu kerja keras, kita perlu diproses, motivasi, perlu kegigihan, perlu dorongan. Tapi janji firman Tuhan, dan ini yang menjadi kabar buat kita, kabar baik kita. Firman Tuhan telah katakan sejak awal, dalam Ulangan 28 ayat 13, sebagai umat Tuhan. Di situ tentu ada SNK-nya, syarat dan ketentuannya. Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila ini SNK-nya, engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini. Bukan hanya cukup hanya mendengarkan sebagai ilmu pengetahuan saudara, tapi kau lakukan. Dilakukan bukan hanya sekali dilakukan kemudian enggak, dikatakan dilakukan dengan setia. Jadi firman Tuhan itu kalau kita terus dengar dan lakukan, itu membuat kita tetap naik nilai kita di hadapan Tuhan. Hingga kita boleh menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang semakin sempurna, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Nah, apa kata firman Tuhan? Bagaimana untuk kita tidak terbawa, merosot ya saudara.
oleh arus dunia ini. Apa kata firman Tuhan? Saya mau beri gambaran gini, saudara. Saudara tahu benda cair ya, saudara, minyak dan air, ya, minyak dan air. Kalau sudah perhatikan minyak dan air, kenapa air itu posisinya di atas, sementara air di bawah? Kalau saudara bahkan saudara aduk-aduk mungkin ya, aduk-aduk mungkin akan bercampur gitu. Tapi diamkan berapa saat, dia akan kembali ke atas. Oh mungkin karena gelasnya mungkin. Saudara pindah mungkin di baskom, tetap aja. Saudara pindah mungkin di kolam, tetap aja. Saudara tuang di sungai, tetap aja. Minyak akan selalu di atas. Saudara tahu kenapa minyak selalu di atas? Sekalipun sama benda cair. Berat jenis minyak ini berbeda dengan air. Berat jenisnya berbeda. Berat jenis ini yang menentukan dia tetap di atas. Sebagai umat Tuhan, kalau kita mau senantiasa janji firman Tuhan di kitab Ulangan ini kita boleh genapi, maka berat jenis kita pun harus berbeda. Nilai-nilai kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Mungkin ada goncangan, pergumulan, tantangan. Saudara datang di tempat ini, saya yakin juga tidak lepas dari macam tantangan. Ada kerinduan yang saudara bawa di hadapan Tuhan malam hari ini. Tapi goncangan itu tidak membuat jati diri saudara sebagai minyak, tanda kutip, itu berubah. Karena saudara menghidupi firman. Ketika itu semua Tuhan bilang, tenang, kembali dibuat Tuhan tenang situasi saudara. Saudara kembali naik ke atas, tinggal tunggu waktu. Saudara gak akan selamanya terpuruk di bawah. Ada ayat firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia akan kembali di atas. Saudara, kita tahu minyak lambang Roh Kudus kan. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Jadilah berbeda. Firman Roh Kudus itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Ada satu ayat firman Tuhan yang kita lihat sama-sama. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, Elohimers tempat ini, kita boleh terus berjalan semakin naik level di tengah-tengah angkatan dunia yang bengkok hatinya ini, yang semakin merosot ini. Tapi kita boleh semakin bersinar seperti cahaya bintang dikatakan. Ada ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dan Tuhan katakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita bisa melihat di ayat ini, kita tidak boleh tawar hati, saudara. Ada ayat juga katakan kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Terjemahan lain juga ada dikatakan tawar hati ini, jangan kita mudah menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan harap, jangan tawar hati, saudara. Karena kalau kita tawar hati, maka kita akan lemah, gampang tergoda, gampang goyah. Karena itulah bagaimana kekuatan hati kita ini tidak pernah tawar. Roh Kudus, firman kembali lagi harus selalu ada, tinggal dalam hidup kita. Buat hati kita selalu dibaharui dari hari ke sehari, dikatakan saudara. Kita selalu dibaharui dari hari ke sehari. Saudara, kita perlu melihat dalam ayat ini bahwa ada 2 bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Jangan sampai kita terjebak habiskan waktu kita, saudara, tenaga, energi, keuangan, apapun sumber daya kita untuk manusia lahiriah saja. Karena firman Tuhan sudah katakan akan semakin merosot, alami degradasi. Sudah habiskan untuk anti aging ya, obat-obatan, sekalipun itu enggak salah. Tapi seringkali ada banyak juga anak Tuhan fokusnya di lahiriah saja. Padahal firman Tuhan dikatakan suatu kali kelak kita enggak sadar mungkin secara penampilan kita mungkin ya anti aging itu cukup membuat kita terlihat awet muda. Tapi ada satu titik di mana kehidupan manusia ini enggak selamanya di bumi. Tapi firman Tuhan katakan manusia batiniah dibaharui. Jadi fokuslah juga kepada manusia batiniah. Kalau sudah perhatikan gereja ini saudara, ada satu teman katakan di gerejamu ini flyernya kok doa aja. Ya karena memang kita perkuat manusia batiniah saudara. Ada doa pagi, ada time to worship ini, ada morning call ya. Kalau sudah perhatikan ada doa anak ya saudara. Di IYC ada 21 hari doa puasa. Saudara lihat di Instagram IYC.
Karena kita memperkuat manusia batinia kita. Dan dikatakan dibaharui dari hari ke hari, bukan minggu ke minggu, saudara. Jadi setiap hari, every single day, saudara. Oh sudah, aku kemarin sudah doa, sudah besok enggak lah. Tidak seperti itu. Tuhan katakan awali hari itu dengan kekuatan baru. Dari mana? Dari Tuhan. Kita mau terima kekuatan baru dari Tuhan. Kita terhubung dulu sama Tuhan. Sekalipun jasmani kita semakin merosot, saudara. Tapi kabar baiknya batinia kita. Kalau kita mau, kita terus dibaharui. Dan itu membuat kita boleh semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Di dunia ini, di kondisi gelap, kita akan semakin bersinar kehidupan kita. Saudara, minta setiap hari, Roh Kudus, aku minta hati yang baru. Aku minta rahmat yang baru, kasih yang baru. Beriku hati yang baru. Jasmani ini boleh merosot, tapi rohani semakin naik level. Semakin naik level. Lalu berikutnya kita lihat, saudara, bagaimana kita bisa semakin naik. Ada satu ayat firman Tuhan juga dikatakan dalam Ibrani, saudara, 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak saudara, pertengkaran, selisih paham, itu hanya akan membebani perjalanan kehidupan kita, saudara. Dengan sesama, dengan sanak saudara, teman, keluarga, saudara. Itu hanya menjadi beban, saudara. Itu yang akan membuat hati kita itu kadang-kala tawar ya, hati kita alami kepahitan. Karena itu firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua. Ini adalah bicara tentang hubungan horizontal kita dengan sesama. Menjadi umat Tuhan itu bukan hanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Semakin kudus itu bukan soal kemudian kita menyepi, mengisolasi diri dengan orang lain, saudara. Tapi kekudusan hidup itu justru bicara dalam keseharian kita dengan orang lain. Karena itu ini satu paket, saudara, ayat ini. Berusahalah hidup damai dan kejar kekudusan. Kita kejar kekudusan tapi nggak mau damai dengan orang, ya kekudusan kita pun nggak akan memberikan satu dampak yang baik kepada orang lain. Orang itu dikatakan hidup kudus, tapi kehidupannya bagaimana dengan orang lain? Dan lalu dikatakan selain kita berusaha hidup damai dengan semua orang, firman Tuhan katakan kita ini pembawa damai. Katakan kejar kekudusan, kejar kekudusan. Firman Tuhan tidak katakan raih, saudara. Kejar. Yang namanya kejar itu berarti berlari, saudara. Kita harus berkeringat di situ, saudara. Kita harus mengusahakan untuk senantiasa hidup kudus. Kita nggak bisa bilang, udahlah aku sudah selamat terima Yesus, aku nggak akan kejar kekudusan, ya sudah. Saudara, dunia ini kalau kita diem saja, saudara, kita akan semakin turun. Dunia ini seperti kita itu ada di eskalator ya, saudara. Eskalator ini sedang turun. Tuhan ingin kita naik, tapi eskalatornya ini turun. Saya bayangkan sedang ada di eskalator. Kalau sudah diem aja, sudahlah aku sudah cukup lah. Itu kenapa orang kalau mau gagal, nggak perlu lakukan apa-apa. Diem aja gagal, saudara. Diem aja, nggak usah buat ulah apa-apa. Diem aja, maka sudah gagal. Firman Tuhan katakan di Amsal, tidur sebentar lagi, orang malas itu lalu kemiskinan datang. Karena dia diem aja, udah tidur aja, nggak lakukan apa-apa, nggak melakukan hal yang buruk. Karena kita seperti ada di eskalator ini. Tapi kalau kita mau naik, sementara eskalatornya turun, ya kita harus berlari. Ada kecepatan tertentu yang harus kita pertahankan. Kalau kita jalan aja, saudara, di eskalator ini, sudah jalan, sudah nggak akan kemana-mana. Tetap aja di situ ya, di situ tetap aja. Kita melihat orang dunia semakin turun, orang nggak percaya Tuhan semakin turun, kualitas itu. Kita tetap. Tapi firman Tuhan, kalau kita ingin naik, kejar kekudusan. Artinya kita lari, saudara. Lari di eskalator ini dengan bergerak turun ini. Larilah Tuhan, lari. Kalau ingin naik berkembang, kita perlu effort lebih, saudara. Kita perlu lari. Sudah nilai dunia ini seperti saya katakan semakin turun. Kita dituntut semakin murni. Pengiringan kita semakin murni. Motivasi kita motivasi yang benar. Hari lepas hari kita diminta, diproses sama Tuhan. Semakin murni, sementara dunia semakin turun. Saya perhatikan rumah ya, saudara.
kalau pengen rumah itu rusak, nggak perlu dirusak, nggak usah ditinggali. Ya, lihatlah benar-benar di dunia ini, rumah nggak usah ditinggali, 1 tahun sudah lihat akan rusak, saudara. Akan tumbuh lumut, jamur, ya. Apa aja saudara, diamkan aja, nggak usah di. Tapi kalau pengen rumah itu tetap baik, harus disapu, harus diperbaiki. Sekali waktu ada biaya untuk mengusahakan tetap itu ya. Apalagi kalau pengen baik, harus direnovasi. Ini bukan bicara fisik juga, saudara. Eskalator yang turun di dunia ini. Pernikahan, saudara. Yang pengen pernikahannya bubar, nggak usah melakukan apa-apa, selingkuh apa. Nggak, itu pasti akan rentan untuk pisah, saudara. Cukup diam aja, nggak usah komunikasi, diam aja, nggak usah nyapa, nggak usah, diam aja, akan bubar dengan sendiri. Tapi kalau pengen lebih harmonis, semakin manis seperti apa peristiwa anggur di Kana itu ya, dari air seperti anggur kembali menjadi anggur, air anggur, maka perlu effort, perlu diusahakan. Ada hamba Tuhan bilang di dunia ini segala sesuatu yang nggak diusahakan itu akan turun kualitasnya. Kalau nggak diusahakan akan turun. Tapi kalau mau diproses, dibentuk, ya itu perlu effort ya saudara. Maka kualitasnya semakin naik. Saudara, kekudusan hidup itu kita harus terus kejar. Kita harus terus kejar. Gak cuma jalan santai. Itulah kenapa di gereja ini concern untuk umat Tuhan, Elohimers, benar-benar menghidupi 9 nilai itu, Elohimers. Itu tidak main-main saudara. Itu kalau kita bilang kita Elohimers, 9 nilai itu kita harus terus belajar, kita hidupi, kita upgrade terus kehidupan kita. Kita mau terus belajar, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Maka kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan semakin naik nilainya, maka akan ada rentang antara orang yang nggak kenal Tuhan dengan saudara. Akan ada semakin jarak, sebenarnya dia semakin turun, ini anak ini kok semakin naik ya. Umat Tuhan ini semakin naik. Dan itu akan memberikan satu kesaksian. Itu akan memberikan satu teladan. Saudara bersinar, etos kerja saudara semakin baik, diminta kerjakan satu, saudara kasih lebih, extra mile, excellent in karakter ya saudara. Ada banyak nilai-nilai yang saudara terus tingkatkan di tengah-tengah dunia alami degradasi ini. Itu malam hari ini saudara, pesan firman Tuhan ini buat setiap kita, Bapak Saudara dan saya. Dan ingat saudara nggak sendirian. Kita boleh bersama-sama. Ini adalah sebuah pertandingan iman, saudara. Perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Ini journey of Elohimers dikatakan. Ini perjalanan, dan perjalanannya enggak sendiri. Kita ada di lintasan masing-masing, tapi kita bukan lawan satu dengan yang lain. Kita ada rekan sekerja. Kita ini teman. Satu-satunya cara untuk kita bisa sampai finish, sampai di garis finish, ya justru dengan saling bergandengan tangan. Jadi bukan rebutan mahkota kita punya sendiri satu sama lain yang tidak akan tertukar, saudara. Karena itu malam hari ini inilah pesan firman Tuhan. Bapak Saudara mungkin akan menjalani sepanjang minggu ini ya, liburan kemanapun, mungkin ada yang bepergian, tetap jaga kekudusan, bahkan kejar itu ya. Sekalipun holiday ya, saudara juga holy ya, saudara, holiday. Saudara tetap harus jaga kekudusan kehidupan saudara di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini, saudara. Puji nama Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Bila pesan firman Tuhan ini buat saudara dan saya, kita mau bawa pulang dan kita harus selalu ingat, ada tuntutan Tuhan. Kita nggak boleh terbawa arus dunia ini, alami degradasi, tapi biarlah kita boleh semakin bersinar. Kita tiada beraib, tiada bercacat, tiada bernoda di tengah-tengah angkatan dunia ini.